Bab 34. Long Hao Chen mencoba mentransfer sebagian energi spiritualnya ke dalam perisai dan pada saat itu, pola matahari di tengah radian shield bersinar terang, membuat seluruh bagian luar perisai memancarkan pancaran emas tipis. Tetapi aura cahaya ini tidak menghabiskan banyak energi spiritual Long Hao Chen. "Kakak, terima kasih banyak," kata Long Hao Chen dari lubuk hatinya. Li Xin tersenyum, "Untuk apa kau berterima kasih padaku? Anda adalah orang yang memenangkan ini. Oke, saya harus memberitahu Anda tentang apa yang akan Anda pelajari di aula kami." Setelah tinggal selama 1 jam di ruangan Long Hao Chen, dia akhirnya pergi. Setelah perkenalannya, pengetahuan Long Hao Chen tentang Hao Yu Hall meningkat secara drastis. Pagi yang cerah. Setelah Long Hao Chen mandi sederhana, dia makan sarapan yang disajikan kepadanya, hanya ksatria satu yang diperlakukan dengan perlakuan istimewa. Di sisi lain, ksatria standar harus pergi ke ruang makan. Setelah sarapan, dia pergi ke aula utama ksatria pagi ini. Aula utama ksatria terdiri dari 2 lantai, sama sekali tidak terlalu besar. Lantai pertama digunakan untuk kuliah para ksatria penjaga dan lantai kedua adalah untuk ksatria retribusi. Ketika Long Hao Chen datang, kelas tempat pelajaran seharusnya diberikan kepada ksatria penjaga benar-benar kosong. Dia meletakkan pedang beratnya dan radiant shield di sudut ruangan dan menunggu dengan tenang. Ksatria lain mulai berdatangan satu demi satu ke ruang kelas, dan tidak lama kemudian ruangan menjadi penuh. Long Hao Chen menghitung, ada sekitar 80 ksatria di sekitarnya, tapi ada lebih banyak ksatria penjaga daripada ksatria retribusi. Long Hao Chen sedang duduk di sudut, tetapi dia masih memperhatikan, sama seperti yang lain yang memfokuskan perhatian mereka padanya. Ksatria yang banyak ini semuanya mengenakan pakaian yang mengesankan dan tidak bisa tidak menatapnya dengan mata yang aneh. Itu karena dia jauh lebih muda dari mereka. Coba lihat, siapa si kecil ini? Wow, itu bukan Radiant Shield. Keluarganya pasti cukup kaya. Tapi seseorang seharusnya tidak bisa datang ke aula utama ksatria kita hanya karena dia punya uang. Mungkinkah dia kerabat seorang instruktur? Sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar kemarin dari adik laki-laki saya yang sedang bertugas bahwa Hell Rose kami membawa seorang pria tampan. Mungkin orang kecil ini di sini. Hanya, bagaimana guru aula mengizinkannya untuk mengambil kelas bersama kita? Seorang ksatria muda besar datang di depan Long Hao Chen dan dengan lembut bertanya, "Adik, bukankah kamu di tempat yang salah? Ini adalah aula utama ksatria, ruang kelas ksatria standar ada di sisi lain." Dari sudut pandang para ksatria ini, Long Hao Chen bisa dianggap jenius yang hebat jika dia sudah menjadi ksatria standar pada usia ini. Long Hao Chen bangun dengan tergesa-gesa dan dengan sopan berbalik ke sampingnya, melakukan hormat ksatria. "Halo, saya datang ke kelas aula utama ksatria. Namaku Long Hao Chen." Saat Knight itu terlihat masih ingin mengatakan sesuatu, suara serak bisa terdengar, "Kelas sekarang akan dimulai." Para ksatria itu sangat ketakutan, dan seolah-olah mereka takut pada tuan bersuara serak ini, mereka bergegas untuk berbalik dan kembali ke tempat duduk mereka. Tatapan Long Hao Chen beralih ke arah pembicara, di sana berdiri seorang pria parubaya tinggi dan kurus dengan perisai melingkar di punggungnya. Pria parubaya ini juga menatapnya. "Apakah kamu punya masalah?" Pria parubaya itu dengan tenang bertanya. Long Hao Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu melanjutkan dengan suara yang serius dan kuat, "Lalu mengapa kamu berdiri di sana?" Long Hao Chen dikejutkan oleh suara keras yang tak terduga ini dan bergegas untuk duduk. Seluruh ruang kelas benar-benar sunyi, masing-masing ksatria memandang dengan hormat pada pria parubaya itu. Tatapan yang diarahkan padanya sepertinya dipenuhi dengan ketakutan. "Pendatang baru, saya Yehua, instruktur utama aula Hao Yu. Saya tidak peduli seberapa jeniusnya Anda, tetapi begitu Anda tiba di sini, Anda telah menjadi seorang ksatria biasa. Jika kamu tidak bisa mencapai harapanku, aku akan mengejarmu kembali ke tempat ksatria standar. Mengerti?" "Iya." Long Hao Chen berdiri sekali lagi dan melakukan salam ksatria otentik lainnya ke arah kepala instruktur. "Seorang ksatria biasa?" Beberapa kata ini membuat keributan di antara para ksatria di ruangan itu. Pemuda ini, yang bahkan belum berusia 15 tahun, adalah seorang knight? Bukankah ini kesalahan? "Semuanya, berdiri!" Yehua tiba-tiba berteriak. Sebagai reaksi terhadap suara tajam ini, semua ksatria dengan cepat bangkit.
Yehua dengan dingin memandang mereka, apakah kamu memiliki sedikit prospek? Apa yang aku ajarkan padamu? Apa hal terpenting untuk menjadi Guardian Knight? Untuk tetap berkepala dingin dalam keadaan apapun. Kerumunan ksatria dengan keras setuju. Dan apa yang telah kamu capai sampai sekarang? Tatapan Yehua mengintimidasi para ksatria ini. Kali ini, tidak ada yang menjawab. Yehua berkata, kenakan alat berat Anda dan jalankan 50 putaran di sekitar lapangan latihan. Jika tidak, Anda tidak akan mengingat pelajaran ini. Sekarang, cepatlah. Iya. Tidak ada yang berani membantah. Para ksatria penjaga mulai berlari satu persatu keluar kelas. Long Hao Chen juga cukup terintimidasi. Dia tidak menyangka kepala instruktur ini berdarah panas. Kenapa kamu berdiri diam? Bukankah Anda bagian dari kelompok mereka? Pergilah bersama mereka. Yehua menunjuk dengan marah ke Long Hao Chen saat dia berteriak. Iya. Gudang perawatan berada di basement Night Hall. Setelah Long Hao Chen menerima satu set, dia tidak bisa menahan perasaan ingin menangis. Karena dia masih terlalu muda, tubuhnya masih jauh dari cukup dewasa. Baju besi berat yang dimaksudkan untuk melindungi seluruh tubuh seseorang lebih berat dari 50 kg, 100 jin, dan tidak bisa dipakai karena tubuhnya terlalu kecil. Dia hanya bisa menggunakannya untuk menutupi tubuhnya, membungkusnya dari atas, dan dia masih harus menggunakan kedua tangannya untuk membawa armor dari kedua sisi jika dia tidak ingin armor itu jatuh. Suara dering logam bergema dari jauh. Lapangan pelatihan berbentuk lingkaran dan panjang 666 meter, 200 zhang. Selain persyaratan harus memakai alat berat, bahkan untuk ksatria tingkat energi spiritual eksternal ke-200 ini bukanlah hal yang mudah. Yehua yang berdiri di tengah tempat latihan, menatapnya berlari, jangan tertinggal. Mereka yang keluar harus menjalankan 50 putaran lagi. Long Hao Chen, lewat sini. Dia jelas tahu namanya dari Nalanshu. Ya, instruktur. Long Hao Chen menyeret baju besi berat saat dia berlari di depan Yehua. Yehua berkata dengan ringan, kamu adalah pendatang baru, jadi kamu masih belum tahu aturannya di sini. Aku akan memberimu kesempatan dan selama seranganmu dapat mendorongku kembali, kamu tidak harus lari bersama dengan mereka. Mendengar kata-kata ini, para ksatria yang berlari dalam lingkaran dengan jelas mempercepat langkah mereka, tidak ada yang berani melihat ke arah Yehua. Namun, banyak penampilan yang dipenuhi rasa kasihan. Iya. Long Hao Chen dengan cepat menanggalkan baju besi berat di tubuhnya, dia memiliki perisainya di tangan kirinya dan pedangnya di tangan kanannya. Dia memiliki pengalaman pertempuran praktis kelas 1, telah cukup bereksperimen dalam situasi yang menekan, dan dapat memanfaatkan energi spiritual internalnya. Poin utamanya adalah dia tidak takut kalah. Paling buruk, dia hanya harus berlari beberapa putaran. Yehua mengambil perisainya dan, tanpa memperhatikan Radiant Shield yang mengesankan yang digunakan Long Hao Chen, dia dengan dingin berkata, kamu bisa menyerang dulu. Ya, tolong beri saya petunjuk, instruktur. Perisai tangan kiri dan pedang tangan kanan tampaknya tidak terlalu cocok untuk Long Hao Chen. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan perisai dan itu memberinya sensasi canggung. Tetap saja, dari sudut pandangnya, memiliki perisai lebih baik daripada tangan kosong. Long Hao Chen telah memutuskan sebelum datang ke Haoyu Hall bahwa dia tidak akan bertempur dengan gegabah menggunakan dua pedang melawan orang. Hanya ketika dia akan berlatih sendiri, dia akan menggunakan kemampuan Retribution Knight. Long Xingyu memberi putranya petunjuk praktis yang sangat penting saat melatihnya, dia harus berhati-hati agar lawan tidak menyadari kelemahannya. Dia bergegas dengan serangan yang rapi, langkah Long Hao Chen meningkat dan, seperti macan tutul kecil, dia bergegas menuju Yehua. Kecepatannya bukan yang terbaik, tapi langkahnya cukup mantap. Muridnya mengunci tubuh Yehua dan, menggunakan keterampilan observasi kelas pertamanya, dia menganalisis instruktur. Tadi malam, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Lin Jialu bersikap lunak padanya, aset terpenting yang memungkinkan Long Hao Chen meraih kemenangan adalah penilaiannya yang luar biasa dan kemampuan perhitungannya yang dibangun dengan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Bab 35. Melihat Long Hao Chen yang menghadapnya, Yehua mengangguk pada dirinya sendiri. Serangan anak ini tidak hanya memenuhi standar, tetapi dia juga memiliki ritme serangan yang sangat baik. Dia tidak akan habis-habisan, dan dengan cara ini, kekuatan serangannya sedikit lebih lemah,
tetapi ada lebih banyak pola dalam serangannya. Sambil menggeser tubuhnya, memanfaatkan kekuatan yang berasal dari serangannya, Long Hao Chen mengarahkan pedang berat di tangannya ke depan, dia kemudian membuat dorongan biasa. Aura putih perak tampaknya muncul hampir seketika di pedang berat itu dan pada saat yang sama, tepi putih murni diluncurkan. Ketika pedang berat itu hanya berjarak kurang dari sepertiga meter, satu Qi Yehua bergerak. Gerakannya sangat cepat, tangan kanan di belakang punggungnya, dia mengangkat perisai di tangan kirinya untuk memblokir di depan. Dia tidak langsung memblokir pedang berat Long Hao Chen, sebaliknya, dia sedikit memiringkan perisainya saat bersentuhan. Dang, Long Hao Chen hanya merasa pedang itu menyerempet perisai, tidak ada serangan langsung. Pedangnya baru saja melewati perisai miring. Tepi putih murni, menyerempet wajah perisai Yehua, mengeluarkan serangkaian percikan api. Saat berikutnya, dia melihat perisai besar menutup di wajahnya. Bang, Long Hao Chen terlempar ke belakang 7 atau 8 meter dan dia jatuh dengan sangat buruk di tanah. Selama seluruh proses ini, dia melindungi tubuhnya dengan menggunakan Radiant Shield tepat pada waktunya sebelum dikirim terbang pada saat berikutnya. Sebelum berdiri, Long Hao Chen mulai merangkak di tanah, dengan wajah yang benar-benar tercengang. Yehua tidak memegang senjata apapun, dia hanya memiliki perisai, tetapi perisai ini cukup untuk mengakhiri pertempuran dan mengalahkannya. Sampah. Yehua dengan dingin melontarkan kata ini. Tatapan Long Hao Chen membeku, begitu dia mengambil pedangnya yang berat, dia memberi hormat sekali lagi pada Yehua, "Instruktur, tolong beri saya bimbingan Anda." Setelah memberi hormat, dia menyerang sekali lagi. Para ksatria yang berlari berputar-putar semua mengintip pertukaran pukulan ini, dan melihat Long Hao Chen bangun setelah dipukuli seperti itu, mereka hanya bisa saling memandang dengan cemas kosong. Anak kecil ini cukup mampu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang di aula kami yang berani menantang Asura Ye 2 kali berturut-turut. Bagaimana mereka bisa tahu betapa kejamnya pelatihannya dengan Long Xingyu? Jatuh sekali bukanlah apa-apa baginya. Selain itu, Radiant Shield-nya yang telah menyerap sebagian besar kekuatan serangan itu. Long Xingyu telah melatihnya untuk menjadi lebih dan lebih berani setiap kali anak itu merasakan kekalahan, dia diajari untuk belajar dari setiap kekalahan dan menemukan cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Long Hao Chen menyerbu sekali lagi, langkahnya menyesuaikan sebentar, kecepatannya jelas menurun, tapi langkahnya bahkan lebih mantap. Kali ini, skill yang dia gunakan bukanlah Thorny Charge, tapi Lightning Thrust. Dengan kilatan cahaya keemasan, energi spiritual internal dari kebangkitan suci meledak. Perbedaan antara Lightning Thrust dan Thorny Charge adalah Thorny Charge adalah serangan sederhana ke depan, sedangkan Lightning Thrust bisa dengan mudah mengubah arah. Energi spiritual internal. Langkah ketiga. Para ksatria yang berlari berputar-putar tercengang. Tidak ada perubahan di wajah Yehua. Dia bergerak seperti sebelumnya, perisainya bersiap untuk menangkisnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pedang berat mengirimkan suara yang tajam saat bersentuhan dengan perisai tetapi, kali ini, itu diambil oleh Long Hao Chen setelah baru saja melakukan kontak sesaat dan keseimbangannya belum hilang. Namun, perisai di tangan Yehua semakin dekat ke Long Hao Chen. Itu seperti gerakan sebelumnya, benjolan. Lunge and Shield Block, Long Hao Chen mengangkat Radiant Shield-nya, dengan kuat memblokir di depannya. Bang, tubuh Long Hao Chen dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, dia jatuh jauh lebih brutal dari kejadian terakhir, terengah-engah selama beberapa detik sebelum berdiri sekali lagi. "Apa kau tahu kenapa aku bisa mengalahkanmu sekarang?" tanya Yehua dengan nada sedih. Alis Long Hao Chen berkerut saat dia menjawab tanpa ragu-ragu, "Karena kamu telah berlatih lebih banyak daripada aku." Yehua mengangguk, "Benar. Dan apakah Anda percaya bahwa tidak adil jika saya mengandalkan energi spiritual internal saya untuk melawan Anda, bahkan jika saya tidak menggunakan keterampilan apapun?" Long Hao Chen mengangguk sekali lagi setelah ragu-ragu sejenak. Yehua mendengus, penuh jijik, "Bodoh. Di medan perang, jika Anda bertemu musuh yang jauh lebih kuat dari Anda, apakah Anda akan mengeluh seperti itu? Jika demikian, Anda hanya akan bisa mengeluh di neraka. Menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, yang perlu Anda lakukan adalah melampaui batas Anda untuk menebus celah. Kalahkan lawan dengan segala cara, bahkan yang tidak adil, untuk membela diri." Long Hao Chen merenung sebentar sebelum menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya yang berbakat dan dengan kuat mengangguk,
saya mengerti, terima kasih instruktur. Saat dia mengatakan itu, dia menghadapinya sekali lagi, memberikan hormat, tolong beri saya bimbingan Anda, instruktur. Yehua menjawab dengan suara tenang, apakah kamu benar-benar mengerti? Datanglah padaku sekali lagi. Kali ini, saya akan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menekan Anda. Tolong beri saya bimbingan Anda, instruktur. Long Hao Chen berteriak. Tatapannya dipenuhi dengan cahaya yang keras kepala dan terus-menerus kontras dengan penampilannya yang imut dan wajahnya yang cantik. Datang. Seperti sebelumnya, Yehua menunjukkan ekspresi dingin. Mengisi dan melompat. Kali ini, Long Hao Chen telah melompat sangat tinggi, dan pedangnya yang berat yang bersinar terang bergerak menuju Yehua. Menipu. Yehua menatap Long Hao Chen dengan marah. Mengetahui bahwa lawan jauh lebih kuat namun melompat ke udara. Bukankah ini sama dengan mencari kematian? Tapi kemarahan yang memenuhi mata Yehua dengan cepat menjadi kejutan. Karena pada saat ini, Long Hao Chen yang telah melompat, tiba-tiba tiba di atas kepala Yehua, pedang berat di tangannya menargetkan punggung Yehua. Tapi sepertinya Long Hao Chen sudah kehilangan keseimbangan. Tetap saja, Yehua tidak mungkin mengharapkan langkah selanjutnya karena dia melihat mata Long Hao Chen. Mata Long Hao Chen yang baru saja gagal secara alami memang memiliki tampilan yang tidak fleksibel dan tegas seperti sebelumnya. Membuat setengah putaran, perisai Yehua menyapu udara. Saat itu, Long Hao Chen yang tampak seolah-olah kehilangan keseimbangan beberapa waktu lalu tiba-tiba bergerak. Cahaya dangkal yang, sampai saat itu, dipancarkan oleh pedang berat di tangannya tiba-tiba menghilang. Radiant Shield ditempatkan di depan dadanya, dan dia membuat gerakan melengkung kecil di langit. Energi spiritual yang dikeluarkan oleh Yehua sangat besar, perisainya tampak seolah-olah telah berubah warna, meskipun dia memindahkannya perlahan, dia dapat dengan mudah berhasil memblokir Long Hao Chen. Seluruh tubuhnya telah berputar pada saat bersamaan. Engah, pedang berat itu didorong ke tanah saat cahaya yang mengesankan muncul di sekitar Long Hao Chen. Arai pertempuran surgawi, keterampilan ksatria langkah ketiga. Yehua tidak membayangkan bahwa Long Hao Chen akan menggunakan metode seperti itu dari jarak dekat. Tubuhnya kuat dan cukup fleksibel untuk mengubah secara paksa perawakannya saat masih di udara. Di saat yang sama, dia mengangkat perisainya. Energi spiritual dari level arai pertempuran surgawi ini tidak mungkin membahayakan Yehua, tetapi dampaknya ada pada lengan perisainya, membuatnya tidak dapat menyesuaikan posisi perisainya. Dia juga mengeluarkan semburan besar energi warna emas dari tubuhnya untuk membentuk aura pelindung. Menggunakan pedang berat yang terkubur di tanah, Long Hao Chen menyelesaikan arai pertempuran surgawi. Pada saat yang sama, dia menstabilkan tubuhnya dan menggunakan Radiant Shield di tangan kirinya untuk membuat serangan horizontal. Dengan semburan cahaya keemasan terang yang berasal dari Radiant Shield, yang paling terang yang digunakan sejak dia pertama kali menyerang, Long Hao Chen menyerang pinggang Yehua. Pak tangan kanan Yehua yang berada di belakang punggungnya selama ini akhirnya bergerak, meraih Radiant Shield, tetapi ekspresi terkejut di matanya tiba-tiba menjadi keheranan. Cahaya keemasan yang menyilaukan datang dari tangannya. Dia juga melepaskan energi spiritual yang melindungi tubuh. Namun, pada benturan dengan cahaya keemasan, dia didorong mundur setengah langkah sejenak. Long Hao Chen juga terkejut, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Semburan cahaya yang datang dari Radiant Shield adalah Shining Sulight Strike, keterampilan ksatria langkah keempat. Ini juga merupakan keterampilan terkuatnya sejauh ini. Karena tepi perisai tidak tajam, Yehua bisa meraihnya dengan satu tangan, ini menunjukkan seberapa besar jarak di antara mereka. Bab 36. Tangan kanan Yehua diarahkan ke depan, tapi Long Hao Chen telah mundur 3-4 langkah. Oke, kamu menang. Saya meremehkan Anda karena penampilan luar Anda. Ini adalah kesalahan fatal saya. Terima kasih telah memberi saya pelajaran ini. Mengatakan ini, tangan kanan Yehua membentuk kepalan di dadanya saat dia melakukan penghormatan ksatria, menghadap Long Hao Chen. Long Hao Chen buru-buru membalas hormat, terima kasih atas bimbingan Anda, instruktur. Para ksatria yang masih berlari telah benar-benar berhenti, mata lebar dan mulut terbuka ke samping. Meskipun mereka tidak melihat bagaimana Yehua kalah, mereka masih terkejut dengan pemandangan itu, terutama ketika mereka benar-benar melihat Asura yang memberi hormat kepada seorang siswa.
Aneh, tak terbayangkan seperti melihat kucing mencium tikus. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengambil satu kata ayahmu sebagai kentut? Kembali berlari, 50 putaran lagi. Detik berikutnya, Asuraya saat mereka mengingatnya jauh di dalam muncul kembali. Raungannya yang mengancam membuat takut para ksatria lain yang semuanya bergegas untuk melanjutkan pangkuan mereka. Kamu datang denganku. Asuraya mengatakan kalimat ini dengan suara dingin sebelum berbalik dan mulai berjalan. Long Hao Chen bergegas mengikutinya, masuk ke aula utama ksatria setelah Yehua. Orang besar sepertinya sudah lama menunggu di sana. Melihat mereka masuk, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana? Seperti yang kubilang, kan? Nalan Hall Master. Kata Long Hao Chen dengan nada agak terkejut. Orang besar yang hadir di sana adalah Nalan Shu. Kali ini, dia tampak seperti rubah tua, menunjukkan wajahnya yang berseri-seri ke Long Hao Chen dan Asuraya. Bajingan gemuk. Asuraya dengan dingin mengeluarkan HMPH keras. Nalan Shu tertawa dan berkata, wajah zombie, kali ini kita berada di Aula Hauyu, tapi akan tetap sangat bangga. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu tentang usianya. Hao Chen, apakah kamu sudah berumur 12 tahun? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku akan berusia 12 tahun dalam 4 bulan. Apa? Saat Yehua yang awalnya dingin mendengarnya, beberapa perubahan akhirnya muncul di wajahnya, sepertinya ekspresinya mengungkapkan keterkejutan dan fanatisme pada saat yang bersamaan. Belum jam 12? Kamu belum berumur 12 tahun dan masih bisa menggunakan Shining Solar Strike. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan keterampilan perisai yang digunakan Long Hao Chen sebelumnya? Nalan Shu dengan bangga menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa seorang jenius tak tertandingi datang ke Aula Hauyu kita? Apakah Anda memahami kata, tak tertandingi? Idiot. Yehua tampak seolah-olah tidak memperhatikan ejekan Nalan Shu sama sekali. Wajah sedingin esnya sangat serius, saat dia mengarahkan pandangannya ke Long Hao Chen, karena kamu dapat menggunakan Shining Solar Strike dan Heavenly Battle Array, maka semua yang telah kamu pelajari sampai sekarang adalah kemampuan Retribution Knight benar. Mengapa Anda tidak terus berlatih sebagai ksatria retribusi, tetapi memilih menjadi ksatria penjaga? Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, saya berharap memiliki kemampuan untuk melindungi semua yang ingin saya lindungi. Bagaimanapun, ayah memberitahu saya bahwa kekuatan satu orang terbatas. Saat bertarung melawan ras iblis untuk melindungi tanah air kita, ksatria penjaga memiliki peran yang jauh lebih penting daripada ksatria retribusi. Mata Yehua berbinar, dia tersenyum, perlahan mengangguk dan berkata, bagus, mulai hari ini, kamu akan mengikutiku sendiri dalam mempelajari skill Guardian Knight. Tanpa izin saya, Anda tidak boleh berduel dengan ksatria lain. Apakah kamu mengerti? Long Hao Chen tertegun sejenak, lalu berkata, tapi jika saya tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup nyata, apakah itu tidak akan mempengaruhi pelatihan saya? Yehua dengan dingin bersenandung, katakan itu setelah kamu mengalahkanku. Pergi ke lapangan latihan dan tunggu di sana. Iya. Long Hao Chen menjawab dengan ekspresi agak bingung, lalu setelah memberi hormat pada Nalan Shu, dia berbalik dan pergi. Melihat dia pergi, Yehua secara bertahap tampak bersemangat, bajingan gemuk, di mana kamu menemukan harta karun seperti itu? Nalan Shu dengan penuh kemenangan berkata, wajah zombie, apakah kamu sudah dilayani? Anda tidak percaya saya ketika saya menceritakan semua ini kemarin? Apakah Anda percaya sekarang? Dengan pria kecil ini bergabung dengan kita, di masa depan, balai cabang Hauyu kita akan bersinar, dan mungkin statusnya akan dipromosikan menjadi kepala balai. Anda juga akan dapat menunjukkan kepada mereka yang mencemooh Anda betapa kuatnya murid Anda. Yehua mengabaikan pamer Nalan Shu. Dia merenung sejenak dan berkata, tahukah Anda seberapa tinggi energi spiritual internal dua dari anak kecil ini? Nalan Shu mengangguk dan menjawab, saya tidak tahu. Aku mencoba bertanya padanya, tapi dia tidak mau memberitahuku. Namun, saya menguji energi spiritualnya dan berada di level 268. Jadi, sepertinya energi spiritual internal bawaan anak kecil ini tidak boleh lebih rendah dari 40, bahkan mungkin lebih tinggi. Tapi kenapa kamu menanyakan ini? Bukankah kamu benci berurusan dengan mereka yang memiliki energi spiritual internal bawaan yang tinggi? Wajah dingin Yehua tiba-tiba mengeluarkan ekspresi yang agak tidak biasa. Jika bawaan lahir bisa diubah,
saat ini aku tidak akan terbatas pada level Earth Knight belaka. Jika energi spiritual internal bawaan saya adalah 50, saya pasti akan menjadi ksatria ilahi. Namun, surga keji yang memutuskan untuk memberi saya kebijaksanaan dan pemahaman membuat saya kehilangan kemampuan bawaan. Telapak tangan Nalanshu yang montok menepuk pundaknya, oke, jangan menyalahkan semua orang dan segalanya kecuali dirimu sendiri. Bukankah kedatangan anak ini, Hao Chen, memberi Anda kesempatan untuk menggunakan bakat Anda? Bahkan jika Anda tidak bisa bertujuan untuk duduk di tempat itu, murid Anda bisa. Bukankah itu sama? Ye Hua menarik napas dalam-dalam, kegembiraan muncul di wajah dinginnya yang berangsur-angsur menjadi lebih merah. Terima kasih bajingan gemuk. Nalanshu tertawa, kamu masih memanggilku seperti ini? Awalnya, jika bukan karena Anda, saya akan meninggalkan 150 kg, 300 jin, daging berlemak ini di medan perang. Ye Hua berkata dengan suara kecil, Anda harus membantu saya mengurus beberapa hal. Pertama, mulai hari ini dan seterusnya, kecuali untuk menjalankan ujian kesatria, saya ingin terlepas dari kewajiban aliansi lainnya, selain dari ujian. Kedua, blokir berita, saya terutama ingin berita tentang usia anak ini disembunyikan dengan rapat. Secara khusus, kami tidak dapat memberitahu Master Aula atau Aula cabang lain. Selama seleksi magis dan turnamen yang akan datang dalam 2 tahun, saya ingin mengejutkan dan memukau dunia dengan prestasi anak ini. Oke, tidak masalah. Hanya saja, Zombie Face, saya tidak ingin Anda menjadi terlalu tidak sabar dan bersemangat dalam pencarian Anda untuk sukses. Terlepas dari situasinya, Anda tidak dapat menyakiti anak ini. Bagaimanapun, menjadi terlalu antusias hanya akan memiliki efek sebaliknya. Ye Hua berkata dengan suara tipis, anak ini lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Saya dapat melihat dalam dirinya harapan saya, bukan karena usia dan bakatnya, tetapi karena ketekunannya. Dari 10 standar ksatria, dia setidaknya sudah memahami keberanian dan ketekunan. Ditambah lagi, dia adalah anak yang tidak pernah mengakui kekalahan, dan terlebih lagi, dia memiliki indera pengamatan dan imajinasi yang melampaui batas. Meskipun durasinya singkat selama 2,5 tahun, saya yakin dia akan mengejutkan seluruh kuil seperti yang dia lakukan terhadap saya. Nalanshu sedikit mengangguk, saya masih memiliki kata-kata yang sama, jangan terlalu tidak sabar dan bersemangat. Saya tidak dapat memberitahu Anda tentang asal-usul anak ini tetapi, dalam waktu dekat, dia akan dapat menjadi harapan baru bagi umat manusia. Ye Hua tertawa, senyuman akhirnya muncul di wajahnya yang sedingin es. Itu benar-benar lebih jelek dari wajahnya yang menangis, tapi Nalanshu yakin bahwa dia sedang tersenyum. Di wajahnya, ekspresi tersenyum yang tidak muncul selama hampir 10 tahun akhirnya terungkap. Saat dia tertawa, Ye Hua pergi, dan suaranya bergema untuk terakhir kalinya di telinga Nalanshu, aku lebih menghargai anak ini daripada kamu. Dia adalah kelanjutan dari mimpiku. Long Hao Chen tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa setelah dibebaskan dari sarang harimau yang merupakan pelatihan ayahnya, dia akan masuk ke dalam cengkeraman iblis Asura yang bias. Sejak hari itu dan seterusnya, instruktur kepala dari kuil ksatria Aula Hauyu, yang dikenal dengan nama panggilan Asura, Ye Hua, akhirnya berhenti dari posisinya sebagai instruktur kepala Aula Utama Ksatria, membiarkan Nalanshu secara pribadi mengambil alih pekerjaan instruktur kepala ini. Dan legenda berumur pendek dari ksatria jenius remaja juga menghilang, bersama dengan dia.